mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustazi ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Oh. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi Ustadz Ahmad Kainamah yang katanya ajaran kekristenan kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus Kristus maka kamu boleh melakukan apa saja. Kamu boleh berzina, kamu boleh mencuri, membunuh, korupsi dan melakukan semua perbuatan-perbuatan jahat. Kamu boleh makan apapun kalau kamu sudah percaya Yesus. Dosamu kan sudah ditebus. Jadi kamu gak perlu berbuat baik. Apakah teman-teman sekalian sudah diajarkan oleh para pendeta, oleh guru Injil gitu ya, guru jemaat dan gembala-gembala yang melayani ya di setiap gereja yang ada di Republik Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah teman-teman sekalian, statement yang dibangun oleh Ahmad Kainamah ini benar-benar menghina ajaran kekristenan dan menyesatkan banyak orang. Dan juga mengkibuli orang-orang Islam yang mendengarkan penjelasannya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainamah, seperti biasa kita cek videonya berikut ini. Orang yang tidak bertanggung jawab unknown. Jadi anonimus. Kok bisa masuk ke dalam kitab suci sih? Ya karena nyaman. Ketika ayat-ayat sisipan ini masuk, gereja dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau coba? Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustazi, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Betul. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustazi ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Oh. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci mereka. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya? Oke, menurut Ustadz Ahmad Kainamah yang diajarkannya itu bahwa tidak perlu berbuat baik. Tidak perlu beramal ya, karena tidak ada upah dan tidak dianjurkan dalam hal itu. Karena kunci untuk masuk surga itu cukup percaya Yesus saja. Ya, jadi kau mau berzina kah, mau membunuh kah, mau korupsi kah, mabuk-mabukan kah, itu tidak masalah. Karena kamu sudah dijamin oleh darah Yesus. Kurang lebih seperti itu narasi yang dibangunnya teman-teman sekalian. Nah, benarkah demikian? Apakah gereja mengajarkan seperti itu? Apakah orang-orang Kristen punya ajaran seperti itu? Tentu saja tidak teman-teman sekalian. Ya, ini adalah ajaran setan gitu ya. Saya percaya mungkin kalau dia pernah jadi pendeta dulu, dia menggembalakan di sebuah gereja setan yang memutarbalikkan fakta. Orang Kristen itu diajarkan untuk berbuat baik teman-teman sekalian. Bahkan itu bukan hanya sekedar perbuatan baik ya, tetapi juga sesuatu hal yang istimewa di dalam ajaran kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, Alkitab katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 44, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi teman-teman sekalian, ini lebih daripada perbuatan baik.
Ketika Anda disakiti, Anda harus bisa mengampuni. Musuhmu pun, jika dia lapar, jika ia haus, berilah ia minum. Ya, harus mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita. Ini ajaran yang terbaik, tetapi bukan oleh karena itulah kita diselamatkan. Tapi apa dikatakan oleh Alkitab di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita memang. Tidak diperhitungkan itu. Tapi perbuatan baik yang dianjurkan oleh Kristus Yesus, kita harus nampakkan sebagai buah bahwa kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu sebabnya teman-teman sekalian, di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke 12 ya. Di situ dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya teman-teman sekalian, perbuatan baik yang kita lakukan hari lepas hari, mengampuni, memberi, bersedekah ya, memberi persembahan di gereja, mendukung pembangunan, memperhatikan anak yatim piatu, para janda-janda, para duda, orang-orang fakir miskin. Ya, kita lakukan semuanya itu. Itu adalah buah dari keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik kita teman-teman sekalian itu tidak pernah bisa menyogok Tuhan. Ya, kita ngambil contoh saja. Adam sama Hawa itu sangat dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita hitung-hitung, kalau memang diperhitungkan perbuatan baik mereka, bisa dikatakan bahwa ribu-ribu atau berjuta-juta perbuatan baik, amal ibadah yang dilakukan oleh Adam sama Hawa. Karena mereka dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa sih pelanggaran Adam? Cuman satu. Tidak menjaga perintah Tuhan. Untuk tidak menyentuh dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan di tengah-tengah taman di mana mereka berada. Bisa dikatakan itu hanya khilaf. Tapi pertanyaan saya, apakah amal ibadah mereka yang beribu-ribu itu bisa menebus kesalahan mereka walau itu cuma khilaf, walaupun itu cuma satu saja? Tidak bisa. Buktinya mereka dihukum oleh Tuhan, mereka diusir oleh Tuhan, mati rohani. Mereka tidak bisa berjumpa lagi dengan Tuhan, teman-teman sekalian. Itulah sebabnya Tuhan katakan ketika engkau mau makan buah itu engkau akan mati. Mati di sini bukan secara fisiknya, tapi mati rohani. Putus hubungannya dengan Tuhan. Yang tadinya bersatu dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah, bisa melihat Allah. Tetapi karena pelanggaran dan dosa mereka terpisah dari Allah. Mereka mati secara rohani. Itu sebabnya teman-teman sekalian, manusia tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baiknya. Dan siapa sih manusia suci? Coba katakan buat saya Ahmad Kainama, siapa sih di kalangan para ulama, para habaim, para pemimpin agama Islam yang menjamin hidupnya tidak berdosa? Atau siapa para nabi, termasuk nabi Anda, beranikah dia berkata bahwa aku tidak berdosa? Satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa hanya Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Dialah Allah yang telah muncul menjadi manusia. Sehingga dia tidak didapatin satu dosa, pelanggaran apapun. Ya, maka dialah yang menjadi juru selamat dunia. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Mari kita lihat Roma pasal 6. Ayat 1, 2 dan nanti ayat selanjutnya. Firman Tuhan katakan begini, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi teman-teman sekalian, kita tidak pernah dianjurkan untuk berbuat dosa.
Justru kalau kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam kemabukan, hidup dalam hal-hal duniawi, membunuh, membinasakan orang, menyakiti orang, korupsi dan macam-macam segala kejahatan, itu menandakan bahwa kita belum percaya Yesus. Orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, lalu dia dibaptis, maka orang yang sungguh-sungguh itu dinilai dari perbuatannya hari lepas hari. Apakah setelah mengenal Tuhan, dia meninggalkan mabuk-mabukan, meninggalkan main perempuan, main laki-laki gitu misalnya ya, selingkuh, tugas selingkuh gitu ya, meninggalkan mencuri, meninggalkan menyakiti orang lain, kejahatan-kejahatan, dia tinggalkan semuanya atau tidak? Kalau orang tersebut dia katakan, aku percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi masih hidup dalam dosa seperti itu orang belum percaya Yesus. Itu Kristen KTP. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian di dalam ayat yang ke-12 ya, Roma 6 ayat 12 itu. Firman Tuhan katakan begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Teman-teman sekalian, kalau ada orang Kristen yang masih main perempuan, masih pergi ke lokalisasi, masih berjudi, suka menyakiti orang lain gitu ya, berkelahi, membunuh, mencuri ya, dan banyak lagi ya jenis-jenis dosa yang dilakukan, penyembahan berhala dan macam-macam. Ingat, sekalipun KTP-nya Kristen, itu orang belum jadi Kristen. Itu masih Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan ya. Karena orang yang sudah percaya Yesus Kristus pastinya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Alkitab katakan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu ya. Dan hukumnya sesama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang yang masih menyakiti sesamanya manusia, itu orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, di akhir video ini teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang datangnya dari sorga dan tidak pernah terdapat kesalahan atau dosa secuil apapun, sedikit pun tidak ada dosa di dalam diri Yesus Kristus. Tidak pernah melakukan kesalahan itu. Oleh karenanya, ikutlah dia. Sebab dialah Allah yang telah nujul menjadi manusia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi jangan mau dikibulin, jangan mau disesatkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.